Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya, dan sekarang kita akan sedikit membahas tentang BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi awalnya itu dari pemerintah ya mewajibkan kepada setiap pemberi kerja gitu ya, termasuk juga instansi pemerintah untuk mendaftarkan pekerjanya atau pegawainya menjadi peserta dari BPJS Kesehatan tersebut gitu ya. Nah, untuk instansi pemerintah biasanya gitu ya ada PIC-nya, PIC BPJS-nya, dan ini PIC ini untuk menghandle gitu ya PIC untuk PNS dan juga non PNS ya, bisa P3K ataupun sekarang istilahnya PPNPN gitu ya. Nah, jadi satu PIC bisa mengurusi dua jenis pekerja tersebut gitu ya. Jadi PNS dan juga PPNPN gitu ya. Kebanyakan bentuk koordinasinya itu adalah melalui email gitu ya. Tapi kita ataupun PIC-nya tersebut memang sudah tercatat di kantor BPJS Kesehatan yang ada di daerah domisili ininya ya, kantornya gitu ya, kantor instansi tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya yang dilakukannya gitu ya, PIC ini yang untuk PNS itu tentunya melakukan perubahan terkait dengan status mungkin ya, ataupun ada tambahan tanggungan anak ataupun tambahan peserta gitu ya. Nah, jadi begitupun dengan P3K, PPNPN, hanya bedanya untuk PPNPN ini biasanya tiap triwulan dan akhir tahun dia ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini sebetulnya untuk membuktikan bahwa setiap bulannya itu ya si PPNPN atau P3K ini sudah membayar iuran BPJS Kesehatannya, tentunya dengan dilampirkan dengan bukti-bukti pembayaran. Nah, karena instansi pemerintah ini ya pembayarannya melalui KPPN gitu ya, maka bentuk dokumen pembayarannya pun itu ada atau diatur ya sesuai dengan output yang kita terima dari KPPN gitu ya. Misalkan saja SP2D gitu ya, kemudian juga ada DPP ya untuk PPNPN. Nah, DPP ini adalah dasar pembayaran penghasilan si PPNPN tersebut gitu ya. Jadi via email gitu ya, sebetulnya lebih enak, lebih gampang, cuman via email aja. Nanti untuk P3K ataupun PPNPN tersebut menggunakan form ya, jadi dia si BPJS memberikan sebuah form isian ya terkait kalau misalkan ada perubahan data, ada mutasi gitu ya, terjadi mutasi perubahan data, dia cukup mengisi form 37 ya untuk non PNS, dan PNS itu form 35 gitu ya. Jadi nanti dia cuman beremail ke BPJS-nya ya. Kalau misalkan nanti ada kekurangan, dia email balik, dan sejauh ini sih kayaknya responsif sekali gitu ya, cepat gitu ya prosesnya. Nah, kembali lagi tadi ya untuk rekonsiliasi tadi ya, jadi cuman biar kita bisa membuktikan bahwa si PPNPN ini membayar iuran BPJS tiap bulannya gitu ya. Dan biasanya Januari, Februari, Maret, nah rekonnya itu di April dan seterusnya gitu. Dan terakhir ya untuk PPNPN ini pada akhir tahun itu ada rekon lagi, dan sekaligus
BPJS meminta daftar yang masih di perpanjang gitu kontraknya, karena si PPNPN ini kan dia masuknya ke kontrak gitu ya, kontrak, dan siapa tahu tahun depan itu tidak diperpanjang. Jadi si BPJS ini meminta konfirmasi apakah si PPNPN tersebut dia dilanjut atau enggak, dan sekaligus juga nanti ya biasanya untuk PPNPN ini akhir tahun itu dia nonaktif gitu ya. Jadi si BPJS-nya itu nonaktif semua, dan baru ada rekonsiliasi dan juga aktivasi ini. Nah, setelah itu baru si BPJS-nya kembali aktif. Itu ya. Kalau biasanya sih yang sering terjadi itu adalah mutasi yang sering terjadi itu biasanya ya karena memang ada penambahan anggota keluarga gitu ya. Jadi ada yang melahirkan, dan melahirkan tuh pun biasanya kalau bayi baru lahir itu dan belum ada namanya ya, biasanya dia butuh ini guys, dokumen kelahirannya gitu ya. Dan nanti di kartu BPJS-nya biasanya namanya, kalaupun belum ada nama dan belum ada di KK, itu namanya bayi nyonya siapa gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pembayarannya sendiri guys. Jadi pemerintah ini istilahnya apa ya, mensubsidi atau apa ya gitu ya. Jadi pembayarannya itu sebetulnya 5% gitu ya dari gaji, 5% dari gaji. Yang 4% ini sudah ditanggung pemerintah, dan yang 1%-nya lagi dibayar sendiri. Dalam artian kalau dia instansi pemerintah, otomatis dia dipotong sewaktu mengajukan SPM-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jadi kemudian ya yang ditanggung itu ini cuma 5 orang gitu ya, dalam artian ayah, ibu gitu, dan 3 orang anaknya. Meskipun kita bisa sebetulnya nambah 1 orang lagi, dan itu pun harus ada persetujuan ya, persetujuan kepala satker bahwa benar-benar gitu ya, karena dia nambah 1% guys ya. Jadi harus ada kepala satker, surat pernyataan kepala satker bahwa benar-benar si 1%-nya itu bakalan dipotong gitu ya, dibayarkan untuk BPJS-nya gitu ya. Mungkin itu aja guys ya, sedikit tentang BPJS kesehatan gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi yang agak lebih dalam gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.